billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Izzatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama dapat bermuajahah, dapat ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senang serta suasana yang begitu khusyuk. Saya terus terang masuk ke masjid ini terasa senang, sejuk rasanya ketika ada orang yang tinggal di perumahan ini tidak hadir ke sini. Pasti dia tidak tahu merasakan bagaimana nikmatnya tinggal di masjid ini. Sejuk, bersih, tambah lampu warna-warni, luar biasa ini. Semakin nikmat ibadah puasa tahun ini. Apalagi jamaahnya masih tetap bertahan. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Izzatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit. Biasanya saya kalau membahas satu hadis ini paling sedikit 20 menit. Kalau lebih-lebih dikit maafkanlah. Tapi kalau kira-kira lah terbayang si sobukon tadi masih ada di rumah, tinggalkan dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa teks hadis yang artinya serupa tetapi teksnya berbeda. Atakum Ramadan, akan datang pada kalian semua bulan Ramadan. Dan ternyata Ramadan itu sudah hadir, berada di tengah-tengah kita dan bersama kita ketika kita tidak merasakan kebahagiaan itu. Karena saya yakin orang-orang yang ada di perumahan ini, pengurus-pengurus masjid, bahkan sampai dari depan itu saya sudah lihat ada pelang baru. Tidak salah, ada pelang baru ya. Luar biasa. Ini jendela-jendela baru galau ini. Aku jadi tidak galak tausiah ini, nak merasakan nikmatnya masjid ini. Gitu. Kita sudah punya masjid seperti ini. Ada beberapa masjid di Gandus yang kita ibadahnya bisa khusyuk dan nyaman. Jadi kembali kepada hadis tadi, datang bulan Ramadan. Kenapa Ramadan itu datang? Ternyata Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan? Kalau Rasulullah dan kita menyaksikan bisa membelah bulan, itu pasti kita udah bilang, wah dahsyat ini, hebat ini Rasulullah ini. Pacak belah bulan, kita nak motong kayu baik susah payah. Ini Rasul pacak belah bulan. Kita baca naik pesawat baiklah senang. Ada yang lah pernah pergi haji, ada yang lah pernah umroh. 9 jam dari Indonesia ke Tanah Suci. Tidak bisa kita bayangkan kalau dulu kakek nenek kita, buyang buyut kita dulu ke Tanah Suci itu melalui kapal laut 3 bulan. Ini pacak 9 bulan.
Lah Rasulullah itu Isra Mi'raj itu dalam waktu yang tidak begitu lama. Ini pasti dahsyat, ini hebat. B.J. Habibie aja bisa buat pesawat aja, luar biasa itu. Bahkan kalau pacak atau Jerman nak dijadi ke miliknya orang Jerman ini B.J. Habibie. Nah, keberkahan bulan Ramadan itu ternyata bukan kehebatan Rasulullah membelah bulan, bukan kehebatan Rasulullah bisa melakukan Isra dan Mi'raj, tetapi kehebatan bulan Ramadan itu ada di bulan ini, dan mukjizat yang terbesar itu turunnya di bulan Ramadan. Apa itu? Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi keberkahan bulan Ramadan itu karena diturunkannya Al-Qur'an. Satu. Bahkan kehebatan bulan Ramadan itu Bapak Ibu, waktu malam pertama penuh dak masjid ini? Penuh sampai dak temuan muat. Kalau pacak, aku yakin pengurus masjid itulah terbayang nak ningkat ke ini. Banyak nih jamaah tuh yang hadir. Kenapa? Karena kehebatan bulan Ramadan. Dahsyatnya bulan Ramadan itu bisa menghadirkan bagaikan magnet orang untuk ruku dan sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun tidak ruku dan sujud di hadapan Allah, tiba-tiba hadir bulan Ramadan, hari pertama, malam pertama langsung sholat 11 rakaat. Hebat tak? Hebat. Itu bukan karena dia mau tobat, karena kalau dia nak tobat pasti tidak kosong masjid nih, tapi karena kedahsyatan bulan Ramadan. Hebatnya bulan Ramadan itu, magnetnya luar biasa. Maka disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan, lanjutan hadis ini, faradallahu alaikum siyamuhu, maka di bulan Ramadan itu dipardukan, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan, penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan menerima. Karena banyak orang tak nerima. Ya Allah, ngapa lamonian ini puasa baru 8 hari, ini malam 9 ya. 9 kapan lah lebaran. Kecaknya aku nih puasa melo NU pertama kali, bukannya aku nak melo puasa nak melo NU, bukannya nak melo Muhammadiyah. Ini rusak ini. Ada istiqomah. Kalau melo NU ya melo NU, melo Muhammadiyah Muhammadiyah. Jangan milih yang lemah. Enggak? Puasa nak dimulai terakhir, bukan nak dimulai cepat duluan. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan berikan ampunan kepadanya ma taqaddama min zambi, dosa-dosa yang telah lalu itu. Ini orang-orang suci, orang-orang hebat, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kefitrahan, padahal kita belum melakukan Idul Fitri. Maka Idul Fitri itu disebut kembali kepada kefitrahan. Kita sekarang sedang dalam proses pencucian dosa-dosa kita. Yang ibu-ibu sering ngelawan laki, dinyo jatah bulanan sekian masih kurang, ditambah masih kurang. Kenapa? Karena kurang merasakan bagaimana nikmat itu
dianugerahkan kepadanya. Jadi puasa, karena puasa itu ternyata memberikan ampunan kepada orang-orang yang dosanya dulu-dulu sudah dikerjakan itu. Lanjutan hadisnya, inilah 10 menit ujanya. Tuftahu fihi abwabas sama, dibukanya pintu-pintu langit, wa tughalliqu abwabal jahim, dan ditutupnya pintu neraka, wa yughalliqu mardadus syayatin, dan setan dibekuk, dikerangkeng. Ini 3 teks ini tidak kubahas siko-siko. Jadi ketika pintu-pintu langit Allah buka, neraka jahim Allah tutup, artinya rahmat Allah itu turun di bulan Ramadan ini. Apakah di bulan lain tidak turun? Turun. Tapi bulan Ramadan menjadi lebih istimewa, rahmat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, sholat kita tadi, terawih kage, sholat yang baru kita, puasa yang tadi kita baru berbuka, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita belum buka pintunya itu. Ibaratnya pahala sholat kita, pahala puasa kita itu lado depan pintu surga itu. Tapi tidak akan bisa menjadi pahala, tidak akan pernah dia masuk kalau kita belum buka itu pintunya. Apa pintunya? Pintunya adalah lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, belum pacak sampai al birra, kebaikan, amal soleh, berbakti kepada suami, sayang kepada istri, sholat, puasa, sedekah, hatta sehingga tunfiku mimma tuhibbun, ia memberikan sesuatu yang ia cintai. Itu tuh cinta apa? Harta. Nah kalau ini banyak ini AC ku hitung tadi, aku sengaja nih yang tadi ngitung AC ada berapa iko pecah dingin nih 10 iko AC. Lah terbayang dalam hatiku berapanya listriknya ini, jangan-jangan baru nambah daya kan. Nah ini dahsyat. Jadi pintu amal kita itu dibuka dulu. Gimana cara membukanya? Dengan cara hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu afdhalus sadaqah, mana sedekah yang lebih utama ya Rasulullah? Shadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Maka banyak orang berbondong-bondong mau sedekah, kadang-kadang tidak kate apa-apa, sebelumlah puasa datang ke rumah mertua, datang ke rumah wong tua, bawa oleh-oleh. Kenapa? Karena ia ingin mendapatkan rahmat di bulan Ramadan ini. Nak buka pintu tadi supaya pahala tarawih tadi sampai, supaya puasa tadi yang pahalanya kita dapat sampai. Jadi hak kita niat. Terus mardatus syayatin, setan dikerangkeng. Memang kalau setan dikerangkeng tidak ada manusia yang bermaksiat, masih ada manusia yang bermaksiat di bulan Ramadan walaupun setan sudah dikerangkeng tadi. Apa setan itu duplikat kuncinya? Pacak masih ada yang maksiat, terus dia keluar? Bukan. Atau setan tuh ada wong dalam. Kita ini masih sekawanan katanya keluarga. Nah, kau lanjutlah maksiat walaupun bulan Ramadan. Jawabannya bukan masalah setan lado kunci duplikatnya, jawabannya bukan karena setan itu sebagai bagian keluarganya ada wong dalam sehingga mudah dia bermaksiat, bukan. Tetapi dirinya itu ada yang membisikkan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Nah, maka hati-hati, namanya nafsu. Nafsu itulah ternyata. Jangan kayak gitu. Kalau melakukan dosa, melakukan kesalahan, nyalah ke setan. Nabi saja tidak pernah menyalahkan para setan-setan itu. Nabi Adam melakukan dosa, tanggung jawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, la tuziku Rabbana zalamna, aku telah menzalimkan diriku sama istriku, maka domirnya na. Wa illam taghfir lana, jikalau kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberikan rasa kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam sama Siti Hawa tidak nyala ke setan, tapi dia sadar ini dosa karena saya, dan dia langsung mengakui tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setan lah di kerangkeng. Nabi Yunus tanggung jawab terhadap dosanya ketika dia pergi dari umatnya, merasa berat, ngaponian ini jamaah masjid semakin berkurang. Kalau mak ini aduh berhenti aku jadi pengurus masjid, berhenti aku, berhenti. AC laku pasang 10 iko, cat laku bagus sih masih degala semayang. Berhenti aku, dak galak lagi sedekah, dak galak lagi infak, dak galak lagi wakaf. Hati-hati. Nabi Yunus lari dari umatnya karena ia merasa dak kuat menghadapi umat ini. Ala kesusahnya diajak ibadah, pergi dia. Singkat cerita, di tengah kepergiannya itu Nabi Yunus ditelan ikan ya. Nah, ini cerita Bapak Ibu waktu diajar guru SD-nya dulu. Di tengah kegelapan laut, di tengah dalam telanan ikan paus, Nabi Yunus, ini sesungguhnya aku kuntu minadz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Maka tanggung jawab kita, pelajarannya, hikmahnya, iktibarnya adalah ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, tanggung jawab. Kita suami melakukan kesalahan kepada istri, minta maaf. Istri melakukan kesalahan kepada pasangan suaminya, minta maaf. Ayah yang berkata kasar kepada anaknya, minta maaf, tanggung jawab. Itu kesalahan kita sesama manusia. Sama tetangga, maaf, kemarin gotong royong ndak melok. Jangan lewat-lewat baik kalau ada gotong royong. Siapa nak mikul jenazah gitu kalau lewat-lewat baik? Karena pasti warga tuh nyata. Nah, ini pergi lagi, tidak pernah dia nih, walaupun tidak latih absennya, tapi ingat di sininya itu ingat, ini bapak ini tidak pernah melok gotong royong. Uang nyapu masjid dia datang baik, dikiranya memakmurkan masjid itu cuman sholat baik, bukan. Nyapu masjid itu memakmurkan. Siapa yang nyapu masjid dan seorang ibadah, orang baca Quran di masjid itu, maka setiap huruf yang dibaca oleh jemaah yang hadir di masjid itu, setiap rukunya, setiap sujudnya, setiap doa yang dimunajatkannya, maka ia dapat bagian. Masih lemak nyapu masjid, timbang sholatnya taktuk banyak tapi nyapu masjid tidak. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih Masjid Izzatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika Bapak Ibu sudah mulai ngelirik-lirik jam. Kenapa Ustadz ini belum turun-turun lamunia ya, cuma 15 menit, minta 7 menit lagi, sayang akulah datang ya. Karena jamaah, saya sebenarnya tidak menerima jadwal keluar. Saya mau sholat di masjid di depan rumah saja, nikmat, nyaman, bukonya lemak, tidak barulah masuk buko lah naik motor duduk menuju ke masjid.
sampai ke Pelaju situ, sampai ke Padang Selaso. Aduh, ini kena tetangga meh. Tapi kalau tahu mah itu kemarin minta 2 kali, aku kunjuk sekali, baca minta 6 kali aku di sini. Khusyuk mah ini lemah ini. Dekat rumah, nyaman. Dah pokoknya aku cerita nyaman terus tentang masjid ini. Kaget rekaman itu cuma cerita isi masjid ini, Pak. Soalnya habis ini nak di-share, Pak ya. Jangan lupa subscribe. Jangan-jangan AC ini hasil subscriber. Hah? Ya Pak. Sudah belum? Jamaah-jamaah jangan lupa subscribe. Sayang loh. Cuman modal telunjuk. Kalau sebulan dapat 2.500.000 kan lumayan untuk bayar lampu. Beliau lah ngerekam, Bapak Ibu modal telunjuk beda galak. Lah ini berapa jamaah sebanyak ini? Satu keluarga 5 orang punya HP, subscribe kalau gak. Sayang dimanfaatkan, dikelola oleh pengurus masjid. Luar biasa ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.